Salam sareng, wilujeng enjing, ngami abdi Evan Yusuf. Nickname abdi Evan. Kelas kuring abdi nyaeka 12 MIPA 2. Ginga tugas ngelepon profesional ieu, abdi gaguh guru salaku narasumber. Ngaranna Edward Sitorus. Yuswana 49 tahun. Alamatna di Jalan RW 2 nomor 4460. Profesina nyaeta guru ginga kursus. Kuring ngayakeun wawancara sareng anjeunna di imahna dinten Jumaah 29 April 2024. Sakitu wae perkenalan diri kuring, wilujeng nongkrong wawancara kuring. Baik, terima kasih. Nama saya Edward Sitorus, umur 49 tahun, profesi pengajar, guru bimbel proses inten. Sekarang kita masuk ke pertanyaan pertama dulu ya. Ya. Nah, yang pertama tuh tentang berkaitan dengan perkuliahan Bapak. Bapak dulu kuliahnya gimana sama jurusannya? Jurusan kata apa? Ya, kalau jurusan dulu saya kuliah di Universitas Indonesia. Saya ambil jurusan sastra Rusia. Tapi kemudian saya berusaha untuk nambah pengetahuan, terutama lewat bahasa Inggris. Menurut saya mempelajari bidang studi hanya di bangku kuliah juga cukup. Jadi untuk sebagai mendukung atas kuliah yang saya tekuni, saya berusaha ambil kursus informal seperti bahasa Inggris. Jadi sekarang kakak fokusnya lebih ke bahasa Inggris ya daripada jurusan kuliah kakak yang dulu. Betul, iya, lebih ke bahasa Inggris. Oh, waktu sebelum kakak lebih fokus ke bahasa Inggris seperti sekarang itu alasan kakak mengambil jurusan sastra Rusia itu apa? Sebenarnya simpel ya, karena saat itu kan kesempatan untuk investasi di Rusia itu kan masih kecil banget. Jadi seperti ada peluang lah untuk bisa datang ke sana atau menggunakan tenaga-tenaga yang ahli di dalam bahasa Rusia seperti itu kan, atau yang paham mengenai kebudayaan atau sejarah bangsa Rusia. Nah, kesana itu nggak segampang yang dikira orang. Kita perlu tahu karakter, budaya dan sebagainya. Jadi saya pikir adalah penting untuk mengenal sastra Rusia. Di samping itu juga karena sastra Rusia ini kan masih sedikit kursus yang ada mengenai sastra Rusia. Kalau bahasa Inggris, bahasa Prancis sudah ada, Jerman ada, tapi kalau Rusia menurut saya agak langka. Nah, berarti bapak ini selama kuliahnya normal 4 tahun gitu? Ya, sekitar 4,5 tahun lah, 4 tahun setengah. Nah, setelah bahas tentang perkuliahan, kita sekarang bahas tentang pekerjaan bapak. Bapak setelah lulus kuliah, bapak langsung bekerja sebagai apa? Apa langsung bergabung dengan guru bimbel? Apa ada mulai sebagai mengajar sebagai apa? Pertama pernah juga dulu itu customer service di Indosat. Kemudian itu nggak lama ya. Sebelumnya juga sudah pernah di perusahaan retail. Saya nggak tahu itu sekarang masih ada nggak. Retailnya itu namanya perusahaan Columbia ya. Itu retail dalam bidang peralatan rumah tangga atau alat-alat elektronik juga bisa ya. Intinya dia perusahaan retail. Di situ juga sebelumnya sudah pernah. Kemudian baru yang customer service di Indosat. Setelah itu, karena itu kan basisnya kontrak, saya berusaha cari yang lain lagi. Jadi
Pernah juga sih di Indovision, pernah, cuma nggak lama ya, karena sekali lagi kalau saya pikirnya apa yang bisa saya kerjakan. Kalau memang di situ nggak mendukung dengan keadaan yang kita miliki, baik kita cari yang lebih baik. Hingga akhirnya saya pernah di bimbel, setahu saya itu bimbel Keybrain, Quantum Brain itu bimbel pertama saya tuh, yang benar-benar saya itu kalau boleh dibilang nyaman ya. Bimbel yang pertama itu ada, yaitu namanya QC. Cuma saya mulai nyaman tuh ada di Brain, ya, Quantum Brain. Nah yang terakhir ini yang terlama, Precision 10. Nah kalau di sini kenapa bisa begitu? Terus terang fasilitasnya lebih baik dari semua bimbel yang ada. Gitu ya. Sama selain itu ada suka duka Bapak nggak selama bekerja sepanjang karir Bapak, dari mulai customer service sampai sekarang guru bimbel? Suka dukanya, kalau suka duka pasti banyak. Kerja sama orang yang bukan tahu, nah, kita juga berusaha untuk menyesuaikan apa yang ada di sekitar kita, yang kita bermasuki. Itu nggak apa, itu namanya adaptasi. Tapi untuk kata di mana kita masuk di lingkungan yang baru,
出的结论是，作为一名教师，不仅是教学生，老师还必须能够充分了解学生的个性，这样学生之间的联系才会